Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Maulana, NIM 0487299839. Di sini saya akan melakukan pelaksanaan praktik unit kedua, yaitu studi kelayakan agribisnis. Di sini saya sudah bersama dengan seorang petani cabai dengan Bapak Chandra. Baiklah Bapak, di sini saya izin melakukan beberapa pertanyaan dan wawancara seputar pertanian yang Bapak jalankan. Yang pertama, apa jenis usaha cabai yang dijalankan atau yang sedang Bapak jalankan? Sekarang saya berusaha ini tanam nih cabai setan. Pak. Cabai setan ya Pak ya. Untuk lokasi Pak di mana Pak? Lokasi di kebun, istilahnya kebun kopi, di kebun sistem pagar, jalur, pakai jalur kopi. Di daerah perkebunan ya Pak? Perkebunan. Ya. Untuk alamat lengkapnya? Alamat lengkap Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Kotagung, Kabupaten Lahat, Desa Tanjung Bulan. Untuk kondisi lahan seperti jenis tanah, kemiringan dan ketersediaan air bagaimana Pak? Kalau air kita menjadi setiap untuk lahannya, kita lahan sebelum tanam itu kan lahan siap dulu, istilahnya kata orang itu pupuk kandang seperti tai ayam, pupuk istilahnya racun. Itu Pak ya. Ya. Untuk luas lahan yang digunakan budidaya cabai berapa Pak? Nah, kalau untuk lahan sekitar setengah hektar. Setengah hektar ya. Ya. Itu lahan Bapak sendiri sewa atau bagi hasil? Itu lahan sendiri pribadi. Selanjutnya bagaimana tentang kondisi iklim seperti curah hujan, suhu, musim panas dan musim kering, apakah cocok suhu iklimnya untuk tanaman cabai? Kalau untuk tanaman cabai sebenarnya iklimnya panas yang cocok. Sedangkan iklim di Indonesia ini kan kurang cocok untuk cabai. Cabai ini kan kendalanya kena penyakit. Penyakitnya seperti antrak. Antrak ini belum ada obatnya. Jadi untuk di sini agak kurang cocok ya Pak Kurang untuk cocok. di Indonesia ya Pak. Cocok. Kurang cocok di tempat kita nggak cocok. Belum tahu kali di seluruh Indonesia kan. Di sini kurang cocok Kurang karena cocok. curah Iklim. hujan yang tinggi Pak ya. Tinggi. Sebetulnya siapa sasaran pasar utama cabai yang dihasilkan? Apakah pedagang, pengepul, pengecer atau langsung ke masyarakat? Kita dagang di sini kan langsung ke separuh ke pengepul, separuh ke masyarakat. Oh, jadi dibagi dua ya Bagi Pak ya dua. untuk sasaran utama. Kebanyakan kebutuhan ke masyarakat kan paling banyak ada. Oh, jadi yang paling banyak ke masyarakat, sisanya dikasih ke sisanya pengepul. pengepul sisanya. Kebutuhan cabai kan cukup besar benar. Tentang kebutuhan cabai Pak, bagaimana pula permintaan masyarakat di daerah ini? Apakah ada musimnya tertentu harga tinggi dan harga rendah? Nah, kalau untuk pasaran cabai ini tidak tertentu. Kadang-kadang kan harganya naik tinggi. Seperti sekarang ini kan cabai kan mahal. Sekitar 80 per kilo cabai ini sekarang. Tapi cabainya belum ada yang hasil. Kadang-kadang cabai udah hasil, anjlok harga nggak keruan kan, sampai 5.000 cabai ini. Jadi apakah permintaan pasar tetap tinggi meskipun harganya naik atau berkurang? Kalau pasar sama aja, namanya cabai konsumsi kan untuk sayur istilahnya kan. Itu konsumsi setiap hari cabai ini. Permintaan pasar tetap stabil. Tetap stabil ya Pak meskipun harganya Harga berubah-ubah. Ya? berubah-ubah, walaupun harga mahal tetap stabil kalau cabai. Untuk keunggulan dari cabai Bapak ini apa? Saya nggunakan keunggulan cabai ini menggunakan cabai setan. Cabai setan ini perawatannya nggak terlalu repot, nggak terlalu susah. Jadi cukup aja jadikan lahan udah bagus, tanam, pupuk, istilahnya racun, obat, supaya dia nggak kena penyakit. Tapi kalau dia udah kena penyakit, satu kali nggak akan ini lagi. Belum ada obatnya di cabai ini kena antrak. Jadi keunggulannya ketahanan dari penyakit ya Pak ya? Nggak ada penyakit, Meskipun tidak terlalu diurus tetap sehat. sehat. Nah, Tapi kalau sudah kena penyakit belum ada obatnya. susah diobati ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana pola tanam yang Bapak gunakan di waktu menanam cabai? Apakah awal musim hujan, apakah awal musim panas dan lain sebagainya? Apakah sebelum harga tinggi? Kalau musim tanam ini cabai ini nggak terlalu musim ini iklim panas atau hujan kan. Kalau tanam cabai ini kalau kita udah lahan udah siap tanam kita cabai. Kalau untuk iklim berubah-ubah iklim ini cuaca, sama cuaca nggak nentu kan. Kadang panas, kadang hujan cuaca ini. Itu iklimnya. Apakah Bapak memperkirakan harga akan naik atau akan turun sebelum menanam cabai atau tidak? Tidak, itu kan tidak tertentu kalau harga. Harga ini kan menurutin pasar. Kalau pasar lagi bagus, harga udah bagus. Kalau pasar lagi anjlok, kita nggak bisa nentuin kalau harga. Jadi kapan lahan siap langsung tanam ya? Langsung Pak, ya? tanam ya. Selanjutnya bisa dijelaskan alur teknis budidaya cabai dari awal sampai habis panen. Ya, cabai ini dari awal kita tanam cabai ini setiap
tanam cabai siapkan dulu lahan terutama. Satu lahan cabai siap masuk polybag. Lahan sekitar umur 1 bulan kita siap tanam. Nah, nanam cabai itu kan kalau bisa istilahnya kan pakai pulsa. Jadi sudah siap lahan, pupuk segala macam itu udah ada semua, udah kita siapin. Jadi nggak kemana-mana lagi nyari pupuk seperti apa, udah siap lahan. Jadi untuk nanam ini jarak tanamnya cabai ini sekitar semeter berapa ini? Semeter 20 cabai ini, tanam cabai ini. Sekitar sekitar 20. Soalnya untuk cabai setan ini kan tinggi. Kadang-kadang sampai 2 meter cabai setan ini. Terus kalau ada penyakit Pak, Nah, bagaimana cara pengendalian hama dan Ini penyakit? pengendalian hama untuk penyakit ini, cabai ini kan dia sering kena antrak penyakit ini. Kapan daunnya udah kuning, saya udah istilah kata orang baru ada beribu-ribu botol ini obat dari Shopee, dari pertanian, namanya cabai kena antrak, belum ada obatnya ini. Contohnya ini kan udah ada contohnya cabai kena antrak. Ada contoh cabai. Oh, jadi nggak ada obatnya ya Belum Pak, ada obatnya ini cabai ini. Selanjutnya Pak, sarana produksi yang Bapak gunakan seperti apakah benihnya beli, pestisida, mulsa, bambu, air dan lain sebagainya. Kalau ada berapa biaya totalnya biasanya Pak? Kalau untuk 1 hektar itu kalau modal cabai ini lumayan cukup besar ya cabai ini. Untuk 1 hektar ini cabai positif habis sekitar untuk lahan, apalagi kita belanja semua nggak bisa diinin kan, seperti pestisida, seperti pulsa itu belanja semua itu, seperti obat. Modal awal paling enggak itu sekitar 5 juta itu setengah hektar itu. Setengah hektar 5 juta ya? 5 juta modal awal gitu. Untuk tenaga kerja Pak, apakah Untuk Bapak tenaga bayar kerja, tenaga kerja? Adalah 1 orang 2 orang untuk paling kita pemakaian masang pulsa itu per hari, namanya harian. Untuk biayanya Pak? Biaya pulsa Biaya menyewa itu tenaga hari. kerja? Oh, tenaga kerja itu untuk tenaga kerja per hari kan rata-rata kan 50 atau sampai 60 ribu per hari. Oh, jadi Untuk tenaga kerja. untuk itunya tidak nentu ya Pak ya, kapan dibutuhkan saja ya? Ya itu namanya kita kan hari kan, istilahnya kata orang nyuruh orang pekerja harian itu kan nggak tertentu. Kadang kita butuh kita panggil. Jadi kalau kita biayanya tidak itu menentu, tidak ya? menentu. Kadang sehari kita ngeluarin duit berapa orang kita pekerjakan, misal 5 orang ya kali 60. Dari pengalaman Bapak, kira-kira berapa hasil rata-rata panen cabai per musim? Berapa kilo dalam per hektar? Itu kalau kita stabil dalam setengah hektar itu kadang-kadang sekali panen itu dapat 3 kintal sampai 5 kintal sekali panen kita itu. Itu untuk agungnya tuh kadang-kadang sampai paling tinggi dia sekitar 8 kintal ya. Oh gitu ya Pak ya? Paling tinggi. Untuk harga jual biasanya yang diterima Bapak saat panen raya atau agung? Panen raya untuk tahun kemarin aku tanam cabai sekitar 80.000 1 per kilo ya Pak ya? 1 kilo ya, 80.000 per kilo. Untuk pendapatan kotor dalam 1 kali panen berapa Pak? Paling kotor sekitar 1 kintal itu kan misalnya kita kalikan ambil kecil 50.000 berarti 5 juta, sekitar 10 juta sekali panen. Sekali panen ya Pak ya? Ya. Selanjutnya untuk bagaimana kalau ada perselisihan antar pendapatan dan biaya? Nah ini Dalam nggak satu tentu, kadang-kadang kita kerugian kita dari penyakit. Tentuan kita, kadang-kadang lagi cabenya lagi bagus-bagus, pas kena antrak, udah kita Nah, anjlok untuk harga. Untuk itu Pak, apa strategi yang Bapak lakukan supaya tidak rugi? Nah inilah cabai itu supaya tidak rugi, terpaksa kita panen serentak. Mengadakan panen misalnya masih hijau, cabai hijau, belum terlalu matang cabai itu kan, ya, supaya dia mencegah penyakit. Jadi diperpanen, jadi dipercepat, makanya harganya lebih murah itu. Daripada kita rugi, lebih baik terjual. Oh jadi itu Ah. ya cara Bapak Menanggulanginya itu. kalau ada penyakit dan lain-lain ya Pak ya? Ya. Selanjutnya apa resiko yang paling susah dalam cabai? Apakah hama, curah hujan, kekeringan, harga atau lain-lain? Kalau paling risiko paling cabai ini paling tinggi ya penyakit antrak itulah. Yang nggak bisa nggak ada obatnya. Itu antrak ini kan satu kapan berbuah lagi lebat dia kan busuk. Seperti kena hujan kan. Cabai ini tidak boleh. Istilahnya petik cabai ini habis hujan nggak boleh. Ya harus benar-benar panas, iklim panas baru kita bisa metik cabai. Kalau kita metik istilahnya atau metik cabai hujan busuk. Nah, Lahan kita untuk itu rugi. Pak, apakah Bapak menggunakan pola menghindari musim atau tidak? Tidak ada kalau untuk cabai. Tapi tetap tidak ya Pak ya? Tidak kalau cabai. Meskipun masalah tadi Bapak sampaikan ya Pak ya? Ya. Kalau untuk cabai tidak. Berdasarkan semua yang Bapak jawab tadi, apakah budidaya cabai ini layak dijalankan atau dikembangkan? Dan bagaimana cara Bapak untuk memperbaiki situasi-situasi tersebut? Nah, sebenarnya ini kan cabai ini harus ada bimbingan. Satu bimbingan dari konsultan dari pertanian. Kalau pola pikir dari pertanian belum masuk standar petani. Jadi petani kan asal tumbuh tanam untuk petani gitu.
Tapi kalau kita ada yang mendampingi dari pertanian, ada penyuluhan, mudah-mudahan itu kan bisa terus. Tapi kalau untuk petani tok biasa satu orang, misalnya satu kebun 1 hektar, ya kembali modal itu, pasti Jadi, rugi. saran Bapak untuk memperbaiki usaha perkebunan cabai dibutuhkan pendampingan dari Tiap Dinas pertanian, Pertanian, ya, Pak, ya. harus ada itu tiap pertanian. Ya, ada lagi Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kalau pesan saya sebagai petani cabai, saya minta dari penyuluhan istilahnya dari pertanian untuk nanam cabai ini. Karena cabai kan dibutuhkan tinggi, paling tinggi di Indonesia ini cabai. Produk cabai. Seperti cabai setan, cabai rawit, kan banyak nama-nama cabai ini. Cabai ini pasaran cukup tinggi kalau cabai. Cabai kan tidak ada ininya kalau cabai. Ada terus tiap hari. Untuk cabai, saya minta bantuan dari pertanian seperti penyuluhan bibit. Apakah ada bibit baru kan? Cara tanamnya gimana? Pola pemeliharaannya gimana? Saya minta Jadi, dari penyuluhan dari Masih pertanian. Ya, butuh banyak bimbingan ya, ya Pak? bimbingannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Saya Hri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.